Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua atau anak-anakku semua. Hari ini kita akan membahas mengenai cara menghitung bunga dalam transaksi giro. Walaupun dalam agama Islam cara menghitung bunga itu adalah termasuk riba dan haram, namun kita di sini hanya untuk belajar mengetahui saja, ya. Baik, Ibu akan share materinya. Ya, baik. Ini ya materinya. Cara perhitungan transaksi pada rekening giro. Di sini contohnya adalah Tuan Rai selama bulan Mei 2020. Kita di sini disebut adalah rekening koran ya namanya. Atau biasanya kita punya buku tabungan. Nah, kalau di buku tabungan itu nggak ada nih keterangan transaksi di sini. Ada store tunai, tarik dengan cek. Tapi kalau di rekening koran itu lebih rinci transaksinya. Nanti kalian belajar juga mengenai rekening koran ya. Jadi rekening koran itu sebetulnya salinan transaksi kita selama di bank selama 1 bulan atau beberapa bulan. Baik, ini contohnya adalah laporan rekening koran selama 1 bulan. Kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung bunga dengan menggunakan saldo terendah pada laporan rekening koran. Kemudian yang kedua, cara menghitung bunga dengan menggunakan saldo rata-rata. Kalian dibuka ya materinya sambil dilihat juga. Baik, yang pertama adalah cara menghitung bunga dengan menggunakan saldo terendah. Kita lihat di laporan rekening koran ini, kita lihat sebelah sini tuh ada saldo. Saldo, kalau kita lihat gini ya, debit ini adalah sebagai pengurang, kalau sisi kredit di bank itu sebagai nambah. Jadi saldo kita 10 juta yang awalnya Tuan Rai ya, Tuan Rai itu saldonya 10 juta. Pada tanggal 1 dia setor tunai 10 juta, lalu kemudian saldonya 10 juta. Tanggal 7 Mei dia melakukan tarik dengan cek. Oke, kalian bisa lihat ya cek itu apa, dilihat di materi yang sebelumnya. Karena dia menarik, maka di posisi debit. Jadi saldo 10 juta dikurangi 2 juta sama dengan 8 juta. Dan seterusnya, tanggal 10, tanggal 14, 16. Yang kita bahas di sini adalah caranya bagaimana menghitung bunga dengan menggunakan saldo terendah. Nah, menggunakan saldo terendah ini kita lihat di posisi saldo ini, angka yang paling kecil atau terendah itu berapa? Dilihat, di sini ada 10 juta, lalu kemudian 8 juta, 13 juta, 25 juta, dan seterusnya. Ternyata yang paling rendah adalah yang 8 juta. Maka cara menghitungnya adalah kita lihat di sini suku bunga di atas ini yang warna yang Ibu kuningin ya, suku bunganya 17% per tahun. Sedangkan pajaknya 15%. Maka saldo terendahnya adalah tinggal kita lihat yang tadi 8 juta dikali 17%. Dibagi 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena dia 1 tahun. Nah, 12 bulan itu adalah 1 tahun. Kenapa dia dibagi 12 bulan? Karena harus hitungannya adalah 1 bulan. Sehingga 17% dikali 8 juta dibagi 12 bulan adalah 113.333. Pajaknya tadi kita udah lihat di atas, kita lihat lagi, lihat di sini ya warna kuning, pajaknya adalah sebesar 15%. Maka kita tinggal kurangin, tadi kan bunganya udah ketemu nih 113.333. Tinggal dikali pajak 15% sama dengan 16.999. Udah deh tinggal dikurang 113 sekian dikurangi 16.999 sama dengan 96.334. Itu merupakan perhitungan saldo terendah ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menghitung bunga dengan menggunakan saldo rata-rata. Baik, kita lihat nih saldo rata-rata. Caranya lihatnya gimana? Ini lihat di posisi kanan ini kita lihat ada saldo ya. Ada 10 juta, 8, 13, 25, 20. Nah,
jumlah saldo ini semuanya harus dijumlah. Jadi kalian harus menjumlahnya. 10 juta tambah 8 juta tambah 13 juta tambah 25 tambah 20 juta, 17 juta, 10 juta, 18 juta, maka nanti akhirnya akan dijumlah semuanya adalah sebesar 121 juta. Nah, angka 8 ini dapatnya dari mana? Dapatnya kita lihat. Tadi kan ya jumlah saldo keseluruhan ini ya 121 juta, 8-nya itu adalah semua transaksi. Jadi kita lihat nih 10 juta satu transaksi, 2 juta 2 transaksi, 5 juta 3 transaksi, 12 juta 4 transaksi, 5 juta 5 transaksi, 3 juta 6 transaksi, 7 juta 7 transaksi, 8 juta 8 transaksi. Berarti total seluruh saldo 121 juta dibagi dengan 8 transaksi. Nah, berapa? Totalnya adalah 15.125.000. Nah, sudah. Kalian tinggal lakukan lagi sama seperti yang tadi saldo terendah ya. Nah, kita lihat, jadi 15 juta yang ini ya, 125.000 dikali 17% ya. Oke, kita lihat 17% dan tadi ya. Ini ibu desainnya ya. Nah, ini 17% kita lihat. Ya, baik 17%. Nah, ini ya. Suku bunganya kita lihat ada 17%. Maka tinggal kita lihat di sini. 17% ya yang ini per tahun dikali 15.125 yang tadi ya 121 juta dibagi dengan 8 transaksi. Lalu kemudian sama dengan 214 nilainya. 214.271 baru kita menghitung pajak karena Tuan Ray-nya itu dikenai pajak 15%, maka 15% dikali 214.271 sama dengan 32.141. Tinggal dikurang 214.271 dikurangi 32.141 sama dengan 182.130. Jadi kalau hasil hitungan dari saldo rata-rata adalah 182.130 itu lebih besar ya dibandingkan dengan saldo terendah sebesar 96.334. Baik, sampai di sini pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham. Nanti kalau tidak paham bisa kita tanya di WA grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.